Hai guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang proses kerja pembuatan contoh produk. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota 5 orang. 1. Revana Zuaulia, 2. Raffina Auli Hasan, 3. Deswita Ayu Nirmala Putri, 4. Sabrina Zahra, dan 5. Anissa Ramadhani Husna. Selanjutnya pembahasan 1. Produk barang dan jasa, 2. Keunggulan dan kelemahan produk barang dan jasa, 3. Pemetaan keberagaman produk, 4. Proses pengembangan produk baru. Produk barang dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Produk yang akan dipilih oleh seorang wirausahawan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan serta selera masyarakat. Selain itu, produk barang biasanya terdapat di mana-mana dan memiliki banyak pilihan karena dalam proses pembuatannya selalu mengutamakan 1. Selera masyarakat, 2. Permintaan masyarakat, 3. Tren dan perubahan yang terjadi, 4. Kenyamanan dan gaya produk, 5. Kemudahan dan keamanan. Namun seorang wirausaha jangan langsung menentukan pilihan, tapi harus juga memperhitungkan dan menganalisisnya agar jangan sampai salah dan menimbulkan kerugian serta kegagalan dalam menjalankan usahanya. 1. Produk barang. Identifikasi kebutuhan konsumsi meliputi hal-hal berikut. A. Kebutuhan pokok atau utama primer, yaitu kebutuhan untuk menunjang kebutuhan pribadi yang utama. B. Kebutuhan penunjang sekunder, itu kebutuhan yang sifatnya menunjang kehidupan lebih baik. C. Kebutuhan perlengkapan dan mewah, tertier, yaitu pelengkap kebutuhan yang sifatnya mewah. Seorang wirausaha mengklasifikasi barang didasarkan pada kebiasaan konsumen, diantaranya A. Barang yang mudah didapat, convenience good. B. Barang shopping goods, ciri khusus yang dibuat untuk konsumen agar mudah mengenali seperti kualitas, keunggulan, model, dan penampilan produk dari yang dibuat. 2. Produk jasa. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang sifat dan bentuknya ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut. A. Tidak berwujud, B. Tidak dapat dipisahkan, C. Berubah-ubah, D. Daya tahan. Perusahaan penghasil produk atau jasa harus selalu berusaha berinovasi terhadap jenis produk dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Jenis produk dapat dibedakan menjadi A. Consumer goods, B. Industrial goods. Jenis produk berdasarkan tujuan pemakaiannya terdiri atas A. Shopping goods, barang yang perlu dipertimbangkan kualitas, harga, kemasan, dan jenis. B. Convenience goods, barang yang mudah dicari jika diperlukan setiap saat. C. Specialty, barang yang memerlukan pelayanan khusus dan terdapat di toko tertentu. D. Unsold goods, barang yang tidak dicari dan pemasarannya dengan mendatangi konsumen. Secara garis besar ada 5 kategori utama untuk produk, yaitu sebagai berikut. 1. Produk komoditi atau mirip komoditi, misalnya beras, garam, korek api, kayu. Non-durable consumer goods, atau sering disebut juga fast moving consumer. 3. Durable atau big thrift consumer goods, contoh mobil, TV, rumah. 4. On-site deal industries goods, seperti mesin, traktor, pesawat udara. 5. Repeat purchase industrial goods, seperti chemical, botol plastik. Lanjut, keunggulan dan kelemahan produk barang dan jasa. Orang wirausaha harus jeli terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti selera konsumen, kebiasaan masyarakat, saluran distribusi. Kesimpulannya, produk yang dibuat harus mampu menarik minat sehingga kegagalan usaha dapat dihindari. Selain itu, produk juga bisa dibuat lebih terjangkau konsumen dengan cara 1. Memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku terjual dengan harga bersaing. 2. Membuat desain terbaru dengan harga terjangkau. 3. Membuat produk lebih cepat dan murah. 4. Memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang lebih menguntungkan. Lanjut tahap perencanaan produk. A. Ide pokok. 2. Seleksi ide produk. C. Desain awal atau gambar produk. D. Prototipe. E. Testing. F. Desain akhir. H. Implementasi. Lanjut, tahap ini adalah tahap terakhir pembuatan produk. Pada tahap ini perusahaan memulai proses produksi. Dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. Selain tahap di atas, seorang wirausaha juga bisa menerapkan model prosedur membuat produk seperti yang ada di bawah ini. Usaha menentukan model, perajin membuat contoh produk, bahan baku sesuai produk massal, produk jadi. Lanjut, desain produk adalah bagaimana cara seseorang wirausaha dalam menyusun langkah atau urutan skema proses produksi dari awal pembuatan sampai dengan selesai produk itu selesai. Dalam penyusunan desain produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya jenis produk yang dibuat, metode pembuatan produk, jumlah tenaga kerja dan keterampilan serta peralatan atau perlengkapan, waktu yang tersedia, modal yang tersedia, dan urutan proses produksi.
Pemetaan keberagaman produk. Salah satu peluang pasar yang dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen, fokus pengamatannya meliputi 1. Barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen. 2. Berapa banyak yang mereka butuhkan. 3. Kualitas yang mana yang paling tepat. 4. Berapa banyaknya. Cara dalam merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumen diantaranya 1. Jenis-jenis diperbarui. 2. Kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan. 3. Model desainnya bermacam-macam dan dibedakan. 4. Kemasan, warna, bentuk, ukuran standar merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Ada 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk diantaranya A. Pemasaran. Fungsi pemasaran menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. B. Perancangan desain. Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. C. Manufaktur. Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Proses pengembangan produk dalam perusahaan ada 6 tahapan yaitu Phase 0. Perencanaan produk. Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero phase karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Phase 1. Pengembangan konsep. Pada phase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi. Alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi. Dan 1 atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Phase 2. Perencanaan tingkat sistem. Phase perencanaan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen-komponen. Phase 3. Perancangan detail. Phase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Phase 4. Penguji dan perbaikan. Phase penguji dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dan bermacam-macam versi produk awal produksi. Phase 5. Produksi awal. Pada phase produksi awal, produksi dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan suatu perusahaan yang akan melakukan aktivitas produksi diantaranya 1. Menentukan yang dibutuhkan pasar. 2. Kebijakan perusahaan. 3. Strategi bisnis. 4. Pencarian ide. 5. Mensistenis ide-ide. 6. Membuat perencanaan yang detail. 7. Memproduksi. 8. Memasarkan. Atribut dari suatu produk yang sukses dikembangkan di pasaran serta membuat konsumen tertarik untuk membelinya dan bertahan dalam waktu yang lama. Di antaranya 1. Biaya, baik biaya memproduksi maupun biaya total. 2. Kualitas. 3. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi. 4. Mengembangkan teknik produksi massal, repeat production. Faktor-faktor kunci dalam mengembangkan produk baru agar mampu survive atau bertahan dengan pesaing diantaranya 1. Unik. 2. Fokus ke pelanggaran dan berorientasi pasar. 3. Kesinambungan pelaksanaan. 4. Struktur organisasi dan iklim perusahaan. Berikut ini merupakan strategi atau metode seseorang wirausahaan untuk mengembangkan produk baru, menentukan beberapa tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari produk baru tersebut, menggali informasi perihal kapabilitas atau kemampuan pasar dan pelanggan menyerap produk baru tersebut, mencari peluang-peluang yang ada dalam mendukung produk yang dibuat, mengembangkan daftar pilihan produk-produk yang saat ini ada disertai kelebihan dan kekurangannya. Proses pengembangan produk baru. Ada 10 proses pengembangan konsep produk baru lagi seseorang wirausaha agar produknya mampu bersaing dan memiliki nilai keunikan dan nilai jual tinggi. 1. Identifikasi kebutuhan pelanggan. 2. Penetapan spesifikasi